Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Permatasari, mahasiswa jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu dosen penguji beserta dengan Bapak Ibu dosen pembimbing, yakni Ibu Ria Aryani selaku pembimbing pertama dan Bapak Muhammad Ihsan Kabullah sebagai selaku dosen pembimbing kedua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian skripsi saya yang berjudul Manajemen Pelaksanaan Pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam Penanganan Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Padang. Baiklah, pertama saya akan membahas bab 1 atau latar belakang pemilihan judul ini. Pertama, anak memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan berkeluarga, masyarakat, bangsa dan negara, sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, serta diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada undang-undang tersebut menyatakan bahwa Indonesia menjamin hak setiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, anak memiliki hak dan jaminan untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta memperoleh pendidikan secara layak yang menjamin kesejahteraannya. Permasalahan yang terkait dengan anak selalu menjadi perhatian setiap bangsa dan negara. Salah satunya yaitu anak jalanan. Karena anak jalanan menjadi salah satu permasalahan sosial yang cukup kompleks pada kota-kota besar yang ada di Indonesia. Keberadaan anak jalanan ini dapat mudah dijumpai, baik itu di perempatan lampu merah, stasiun kereta api, pasaraya, pertokoan, atau bahkan terminal. Adapun salah satu penyebab munculnya anak jalanan ini yaitu masalah internal keluarga atau broken home, atau juga masalah kemiskinan atau perekonomian keluarga. Populasi anak jalanan di Sumatera Barat pada tahun 2020 sebanyak 164 orang. Dan daerah dengan jumlah anak jalanan tertinggi pada tahun 2020 tersebut yaitu Kota Padang yang mencapai 123 orang. Lalu, pada tahun 2021, jumlah anak jalanan di Kota Padang menurun drastis menjadi 43 orang. Maka dari itu, fenomena anak jalanan membutuhkan komitmen bersama dalam menyikapi dan mengatasi hal tersebut. Begitupun halnya dengan pemerintah daerah Kota Padang. Kawan dan penangkapan anak jalanan menjadi salah satu kasus yang paling banyak ditemukan oleh Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Satpol PP serta unit kerja lainnya. Dalam penanganan anak jalanan, pihak Dinas Sosial bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP terlebih dahulu melakukan penjangkauan atau penertiban terhadap anak jalanan di beberapa tempat yang rentan akan kehadiran mereka. Hingga Oktober tahun 2022 tahun yang lalu, Satpol PP melakukan penjangkauan atau penertiban terhadap 8 anak jalanan yang terbukti melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Tak jarang, penertiban ini juga terlibat dengan aksi kejar-kejaran antara satuan petugas dengan anak jalanan tersebut. Tapi, penjangkauan atau penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP bersama Dinas Sosial Kota Padang seakan belum mampu secara maksimal dalam menjangkau keberadaan anak jalanan yang terus kembali ke jalanan. Selain itu, adapun fenomena yang terjadi yaitu anak jalanan telah ditertibkan tadi oleh Satpol PP, anak-anak yang terjaring tersebut tidak seluruhnya ikut melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Padang. Serta mereka yang ikut pembinaan juga dikondisikan dengan kuota yang tersedia. Anak yang ikut dalam pembinaan akan disesuaikan dengan kuota. Apabila kuota tidak mencukupi, maka anak-anak tersebut akan dipulangkan kembali ke rumahnya masing-masing dan tidak ikut dalam kegiatan pembinaan. Lalu, karena prasarana dan prasarana yang ada di lembaga tersebut sangat terbatas, sehingga tidak semua anak yang terjangkau dapat mengikuti kegiatan di lembaga tersebut.
Tuh, kendala yang terjadi dalam penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Padang ini yaitu kurangnya SDM yang tetap. Dari tenaga ahli yang ada di lembaga tersebut merupakan tenaga kontrak yang mana dikhawatirkan seakan-akan akan resign dari tugasnya, sehingga jika hal itu terjadi maka pihak dinas akan kesulitan untuk mencari tenaga baru. Makanya dalam hal ini SDM tetap tersebut sangat dibutuhkan. Selain itu, anak-anak yang akan menjalani kegiatan di rehabilitasi sosial tersebut merupakan anak-anak yang sudah 3 kali tertangkap atau ditertibkan oleh Satpol PP. Bagi anak-anak yang baru pertama kali ditertibkan atau yang kedua kalinya, mereka akan dipulangkan kembali, tetapi harus dijemput terlebih dahulu oleh orang tuanya, barulah mereka akan dipulangkan. Lalu, kegiatan rehabilitasi sosial ini diselenggarakan tidak diikuti dengan kesadaran orang tua dalam mengawasi anak mereka. Bahkan ada beberapa orang tua yang malah menyuruh anak mereka untuk turun ke jalanan. Kurangnya pengawasan terhadap anak jalanan yang telah dipulangkan atau selesai rehabilitasi. Ada beberapa kasus yang mana anak-anak tersebut kembali ke jalanan dan menjadi seorang anak jalanan kembali. Adapun penanganan anak jalanan ini yaitu pemerintah Kota Padang melakukan peraturan daerah Perda nomor 1 tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, dan pedagang asongan. Lalu penanganan anak jalanan merupakan salah satu upaya membangun daerah Kota Padang agar lebih madani. Untuk mewujudkan hal itu, Dinas Sosial Kota Padang mempunyai tugas untuk membantu pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, tak terkecuali dalam hal penanganan anak jalanan tersebut, yang dilakukan bersama-sama dengan unit kerja terkait. Adapun unit kerja atau aktor yang terlibat adalah Satpol PP, Batalion Infanteri 133, Yuda Sakti, dan lain sebagainya. Rumusan masalah dari judul proposal ini yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pelayanan rehabilitasi sosial dalam penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Padang. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pelayanan rehabilitasi sosial dalam penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Padang. Adapun manfaat penelitian yaitu pertama, manfaat teoritis. Pertama, memberikan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa. Kedua, memperkaya referensi seseorang mengenai teori-teori di bidang manajemen publik ataupun ilmu administrasi publik. Kedua, manfaat praktis. Pertama, memberikan manfaat kepada instansi berupa masukan dan bahan evaluasi proses pelaksanaan manajemen pelayanan rehabilitasi sosial dalam penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Padang. Terus selanjutnya itu bab 2, penelitian yang relevan. Pertama, penelitian dari Maria Ratu Mirna mengenai fokus penelitian mengenai manajemen pelayanan rehabilitasi sosial dalam penanganan anak jalanan di Dinas Sosial Kota Surabaya. Kedua yaitu Indri Dwi Enggarsari dengan fokus penelitian yaitu manajemen strategi penanganan anak jalanan di Kota Semarang. Ketiga yaitu Derek Bakar Besi dengan fokus penelitian manajemen pemberdayaan anak jalanan pada studi pada Yayasan Rumah Singgah Anak Mandiri 8 di Ambon. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori fungsi manajemen yang dikemukakan oleh William Hanuman, dikarenakan teori ini lebih sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah peneliti rumuskan sebelumnya. Adapun fungsi-fungsi manajemen menurut William Hanuman tersebut yaitu pertama, perencanaan. Dalam perencanaan ini memiliki beberapa indikator, yaitu pertama, penentuan tujuan, lalu kedua yaitu kebijaksanaan, ketiga, membuat program, lalu keempat, menentukan metode, prosedur, dan jadwal waktu pelaksanaan. Lalu kedua, pengorganisasian atau organizing. Dalam fungsi pengorganisasian ini memiliki beberapa indikator, yaitu pertama, pembagian kerja, kedua, pengelompokan pekerjaan, lalu ketiga, koordinasi. Fungsi manajemen yang ketiga yaitu pengumpulan sumber atau assembling research. Dalam fungsi ini memiliki beberapa indikator. Man atau manusia, kedua money atau uang, ketiga methods atau cara, keempat materials atau bahan-bahan, lalu kelima mesin atau alat yang digunakan, lalu keenam market. Fungsi manajemen yang keempat yaitu pengendalian kerja atau supervising.
Dalam pengendalian kerja ini memiliki beberapa indikator. Yang pertama, pelaksanaan bimbingan kerja. Lalu kedua, koordinasi dalam pekerjaan. Lalu ketiga, memelihara hubungan kerja. Atau yang kelima yaitu pengawasan atau controlling. Dalam fungsi ini memiliki indikator yaitu pengawasan langsung serta pengawasan tidak langsung. Skema pemikiran pertama yaitu pasal 34 UUD RI tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, dan pedagang asongan. Lalu, pelayanan rehabilitasi sosial dalam penanganan anak jalanan. Maka terbentuklah judul proposal yaitu manajemen pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial dalam penanganan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Padang dengan menggunakan teori fungsi manajemen oleh William Hanuman. Dalam penelitian ini, peranan konsep sangat penting karena dapat dijadikan sebagai asumsi dasar serta pedoman yang digunakan untuk membantu mengarahkan penelitian dan memberikan makna pada data yang diperoleh dari fenomena yang terdapat di lapangan. Maka peneliti mencantumkan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu manajemen. Manajemen merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengatur pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan melakukan beberapa tahapan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan sumber daya, pengendalian kerja, serta pengawasan terhadap jalannya program atau kegiatan yang dilaksanakan tersebut sehingga tujuan dari program atau kegiatan tersebut dapat tercapai dengan baik. Lalu kedua yaitu rehabilitasi sosial, merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memungkinkan seseorang untuk melaksanakan fungsi sosialnya seperti sedia kala dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu ketiga, anak jalanan. Anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan sebagian kehidupannya di jalanan, baik itu untuk mencari nafkah ataupun berkeliaran di tempat-tempat umum. Selanjutnya yaitu definisi operasional. Pertama, perencanaan, variabel perencanaan yang memiliki indikator pertama, penentuan tujuan, kedua, kebijaksanaan, ketiga, membuat program, keempat, menentukan metode, prosedur, dan jadwal waktu pelaksanaan. Lalu, variabel yang kedua atau fungsi manajemen yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing yang memiliki indikator yaitu pembagian kerja, lalu kedua, pengelompokan kerja, lalu ketiga, koordinasi. Variabel yang ketiga yaitu pengumpulan sumber atau assembling resource yang memiliki indikator pertama, uang, metode, bahan, mesin atau alat, serta pasar. Lalu, variabel keempat atau pengendalian kerja, supervising, memiliki indikator pertama pelaksanaan bimbingan kerja, lalu kedua koordinasi dalam pekerjaan, lalu ketiga memelihara hubungan kerja. Adapun variabel yang kelima atau fungsi manajemen yang kelima yaitu pengawasan atau controlling, memiliki indikator pengawasan langsung serta pengawasan tidak langsung. Baiklah, selanjutnya bab 3 metode penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu pertama pengumpulan data dengan metode wawancara, lalu kedua segmentasi. Teknik pemilihan informan yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu teknik purposive sampling. Lalu selanjutnya yaitu peranan peneliti. Peneliti di sini sebagai instrumen atau alat penelitian. Terus selanjutnya yaitu proses penelitian. Lalu selanjutnya yaitu unit analisis. Dalam penelitian ini, unit analisis yang peneliti gunakan yaitu Lembaga Dinas Sosial Kota Padang. Lalu selanjutnya yaitu teknis analisis data. Menurut Miles dan Huberman menyatakan bahwa dalam analisis data kualitatif dapat dilakukan secara interaktif melalui proses yaitu pertama, data reduksi atau reduksi data, lalu kedua, data display atau penyajian data, lalu ketiga yaitu conclusion, drawing atau verifikasi atau kesimpulan. Lalu selanjutnya yaitu teknik keabsahan data. Dalam melakukan sebuah penelitian, perlu diperhatikan kredibilitas dan keabsahan suatu data. Penelitian ini, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber. Adapun triangulasi sumber ini, peneliti gunakan dengan menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Maaf jika ada yang katanya salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.